yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat, kita masuk di program Radio Sahabat Isoman. Hari ini Kamis 9 September 2021. Dan tentunya seperti biasanya kami akan menghadirkan narasumber yang dulu pernah terpapar COVID-19. Nah, tentunya yang ingin kita harapkan dari apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber pagi hari ini adalah cerita-cerita yang positif ya. Cerita-cerita yang menyemangati bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri dan juga mungkin sedang dirawat di rumah sakit ya, terpapar COVID-19. Baik, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Vika. Iya, assalamualaikum, selamat pagi juga. Ini Mbak Vika betul ya? Iya, benar. Kok kayak artis ya? Ini Mas Franky nggak kediblas loh sampiannya. Apa kabar Mbak Vika? Alhamdulillah sekarang baik. Baik, ini Mbak Vika Mega Dwi Karyono. Bisa diceritakan mungkin apa sekarang aktivitasnya apa? Kemudian sedang melakukan apa saja untuk saat ini? Profesinya apa gitu? Oke. Nah, kan saya mahasiswa tingkat akhir nih kebetulan. Jadi sekarang saya persiapan untuk wisuda gitu. Jadi lagi ribet ngurus gitulah. Oke, baik. Gitu. Nah, ini kami juga pengen tahu nih ya, bisa cerita-cerita tentang bagaimana ketika Mbak Vika terpapar COVID-19 itu kapan sih? Dan kemudian pada saat itu ada perasaan apa saat terpapar? Oh ya, jadi lebih tepatnya terpapar tuh saya belum nggak tahu ya kapan. Cuman waktu itu saya ikut vaksinasi tanggal 9 Juli kemarin. Terus saya langsung ngerasain kipi tuh, demam dan udah nyeri semua pokoknya badan. Tapi setelah itu sembuh di hari Sabtu atau Minggu kalau nggak salah ya. Jadi ya udah saya ngerasa fit, udah saya beraktivitas gitu. Tapi waktu itu hari Seninnya tiba-tiba saya itu mau sarapan, tapi kok saya nggak ngerasa makanan yang saya rasa tuh nggak ada rasanya gitu. Wah, masa iya sih kena gitu kan? Antara percaya dan nggak percaya gitu ya awalnya ya. Apalagi kan udahlah COVID kita tahu pas Juli kemarin kan lagi naik-naiknya gitu loh. Nah itu saya coba tes antigen di lab terdekat dan bener aja ternyata hasilnya positif gitu kan. Kebetulan saya di kamar itu sama adik saya, jadi kita tes bareng-bareng. Positif ternyata dua-duanya. Terus untuk memastikan saya melakukan PCR. Nah, PCR itu kan jadinya sekitar 2-3 hari gitu ya. Jadi itu awalnya saya rencananya mau isoman di rumah aja. Tapi ternyata setelah dilihat ternyata keadaan rumah nggak memungkinkan gitu kan, nggak bisa kita isoman di rumah. Banyak orang gini-gini, banyak ada orang tua juga. Takut menulari mereka gitu kan? Jelas. Pas awal tahu tuh langsung lemes, bahkan adik saya nangis di lab gitu. Jadi bingung kan? Ya udah lagi itu. Habis itu kita cari tempat isoman, awalnya itu di hotel, tapi kan di hotel nggak bisa, ternyata harus kalau lebih dari 3 hari harus pakai PCR. Akhirnya ayah saya kebetulan kan beliau polisi, jadi dia coba hubungin teman-temannya dan memang
sayangnya tempat isoman itu nggak ada yang menyediakan gitu loh. Jadi ya udah akhirnya tapi dapat di salah satu apartemen gitu. Jadi kita isoman 13 hari itu di apartemen. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya bukan yang bergejala berat sampai kolaps, demam atau yang gimana-gimana gitu. Jadi gejala saya itu cuman anosmia aja, tapi seiring mungkin hari kedua, hari ketiga itu saya ngerasain ya nyeri, apalagi nyeri di tulang punggung ya, di tulang belakang sini tuh nyeri banget gitu. Habis itu apalagi ya, oh ini tenggorokan saya tuh sakit banget, sampai ngomong itu nggak bisa lah. Tapi batuk, alhamdulillahnya nggak batuk. Sampai sembuh pun nggak ada gejala batuk, nggak ada ya? Alhamdulillahnya nggak ada. Nggak ada. Padahal kalau ada beberapa penyintas yang katanya batuk itu dikatakan sebagai gejala yang mengekor, ya. Dengan kata lain sudah sembuh tapi batuknya yang malah belum sembuh gitu loh. Itu ada banyak yang begitu ya. Itu istilahnya long COVID lah, orang menyebut seperti itu. Nah, Vika, kalau boleh tahu nih ya, ini yang 13 hari di apartemen, apakah juga sama adiknya waktu itu? Iya, jadi kita berdua selama 2 minggu itu di apartemen aja, kita nggak kemana-mana. Turun pun paling cuman mungkin ambil GoFood atau apa gitu. Nah, saya pengen tahu juga nih, selama di apartemen, apakah ini apa yang saat itu dilakukan apa saja ini dalam hal makanan, kemudian bagaimana merawat atau dalam hal perawatan agar segera sembuh begitu, apa saja yang dilakukan ya. Kemudian apakah ada pihak-pihak lain dalam hal ini mungkin dari pihak RT, RW atau tenaga kesehatan yang sesekali melihat, mengontrol ya bagaimana kondisi dari Vika dan adiknya pada saat itu. Gimana ini pada saat itu? Nah, kebetulan kita di apartemen itu ayah saya cuman kasih informasi ke Pak RT, ini anak saya positif dan bagaimana penanganannya. Cuman waktu itu nggak sampai ke puskesmas ya, karena kita ngerasa nggak ada gejala yang berarti berat gitu ya. Jadi kita cuman minum vitamin itu ada vitamin C, banyak dah pokoknya itu kan. Tapi saya sampai gimana ya ngomongnya ya, saya minum vitamin itu sampai mungkin karena dosisnya tinggi atau gimana, jadi sering muntah gitu. Oh iya. Iya gitu, jadi mas saya kena, pasti kalau minum vitaminnya tuh gak lama langsung muntah atau kalau adik saya pusing malahan. Jadi kita harus ngapain ini, jadi bingung. Nah pertama untuk kita optimis untuk coba makanan-makanan yang katanya membantu gitu kan. Kayak setiap hari itu ayah saya bawain saya air kelapa, dicampur lemon, kasih perasan lemon itu dibawain itu. Bingung gitu kan saya, ya ini banyak banget yang dikasih, ada yang disuruh minum air kelapa, ada yang suruh minum air madu, semuanya saya coba pakai, saya coba konsumsi gitu. Tapi akhirnya kayak udah deh, kayaknya saya lebih baik minum banyakin air putih aja deh gitu. Jadi enggak, karena gimana ya, anosmia itu lumayan bikin stres. Jadi yang bikin sakit itu sebenarnya bukan karena saya nyeri atau sakit tenggorokannya itu, karena anosmianya itu lumayan nyerang psikis gitu loh. Jadi kita makan nggak ada rasanya, cuman kayak misalnya asin nih, cuman asin aja gitu, nggak kerasa oh ini asinnya makanan apa gitu, enggak. Jadi kayak lumayan stres juga. Nah masalahnya, nah terus
indera penciuman juga kita lumayan lama. Saya aja sampai sekarang ini udah hampir 2 bulan ya kayaknya ya. Saya masih kurang penciuman sama perasaannya itu masih belum setajam sebelumnya gitu sampai sekarang pun. Belum berfungsi secara normal ya. Iya kan, intinya masih belum 100% pulih lah begitu. Dan ini untuk makanan pada saat di apartemen itu apakah memang hanya pesan makanan beli di luar begitu atau mungkin bagaimana pada saat itu? Kalau kita ya bisa dibawain dari orang rumah kadang. Terus teman-teman juga alhamdulillahnya sering ngirimin makanan kayak gitu. Jadi kebetulan saya nggak berani keluar-keluar juga ya, mau keluar-keluar keliling-keliling gitu nggak berani juga, takut menularkan atau gimana. Ketemu Gojek pun saya berusaha prokes banget, pakai masker double, terus pakai sarung tangan bahkan kayak gitu. Jadi cuman kalau makanan kita berusaha mengurangi kontak fisik ya. Orang luar, jadi iya. Oke, berarti dengan kata lain selama di apartemen makanan nggak ada masalah ya, Vika ya, nggak ada masalah apa-apa kan, karena tercukupi gitu ya kan. Kemudian dari gejala yang dialami Vika itu memang nggak terlalu berat ya, jadi hanya anosmia saja. Kemudian setelah beberapa hari anosmia itu ada kayak nyeri-nyeri gitu kan. Iya, sama sakit tenggorokan tadi kayak gitu ya. Iya. Nah, tapi ketika Vika ini mengonsumsi vitamin-vitamin atau apa tadi sempat muntah, ya. Nah, ini gejalanya. Tapi nggak ada kayak sesak nafas, kemudian nggak ada kayak demam atau panas yang tinggi kan, biasanya begitu ya. Iya kan? Terus untuk malamnya masih bisa tidur ya? Kebetulan semenjak sebelum COVID itu saya lumayan tidurnya tuh nggak teratur ya, jadi bisa sampai jam 2 malam. Iya, katanya memang kalau saat terpapar ini agak susah untuk tidur gitu loh. Nggak tahu, ada yang ngomong bisa berhalusinasi lah atau apalah, atau pokoknya susah lah tidur semacam itu ya. Dan ini juga dirasakan oleh Vika bahwa tidurnya akhirnya nggak teratur ya. Mungkin bisa tertidur itu pada tengah malam ya, jam 2 malam. Itu hampir setiap hari begitu ya? Bukan, lebih gini, sorry saya benerin ya. Jadi sebelum kena COVID, saya tuh tidurnya nggak teratur. Tapi setelah COVID, setelah kena COVID, saya jadi malah teratur. Oh gitu. Jadi jam 10 saya tidur. Nah, pagi pasti sudah bangun, teratur kayak gitu terus tiap hari. Oke, berarti tidak ada masalah dengan susah tidur ya kan? Karena tidurnya saya kira normal lah untuk remaja seusia Vika ya. Itu tidur jam 10 malam kan normal toh ya. Bukan misalnya sampai jam 3 dini hari atau apa kayak gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan nih. Selama 13 hari di apartemen, nggak boring di sana? Ngapain aja sih? Karena kan paling-paling ya apa ini yang dilakukan apa saja? Apakah sempat olahraga atau apa, atau melakukan apa gitu? Atau mungkin ada list kegiatan ya? Dari jam sekian harus apa, jam sekian harus apa gitu? Ada nggak atau terima Vika list semacam itu? Nah, hal positif yang bisa saya ambil karena kena COVID ini, jadi saya hidup itu lebih teratur gitu menurut saya. Walaupun nggak bisa kontak sama orang-orang, jadi pagi itu saya jalan ke berjemur, terus pasti sarapan. Sebelum COVID itu saya jarang olahraga, terus sarapan nggak pernah. Nah, jadi semenjak kena COVID itu jadi kebiasaan saya yang jelek, pelan-pelan jadi terpaksa mau nggak mau keubah gitu. Terus apa lagi ya? Kebetulan saya waktu itu persiapan sidang skripsi. Jadi saya selama 13 hari di apartemen, mau nggak mau akhirnya menyelesaikan skripsinya gitu ya?
sambil Iya. sambil menyelesaikan skripsinya. Oke, maksud saya itu berarti selama 13 hari di apartemen, Vika nggak terlalu boring karena disibukkan dengan kegiatan menyelesaikan skripsinya, iya kan? Iya. Oke, dan hari Adik ini saya mungkin yang boring ya, soalnya dia kan adik saya masih baru masuk SMA, jadi dia nggak ngapa-ngapain, jadi dia cuma diem duduk aja tiap hari itu. Oke, jadi berarti adiknya Vika ini selama 13 hari off, nggak ada kegiatan apa-apa. Apakah pernah ngikuti pelajaran secara daring mungkin dari sekolahnya? Oh iya, kalau pagi itu setiap pagi saya mesti lihat dia tuh sudah apa ya, duduk rapi di depan laptop, dengerin gurunya ngomong. Ya, oke. Berarti dia mengikuti pembelajaran secara daring ya. Oke. Iya. Nah, Vika, saya ingin tahu nih ya, kira-kira apa sih sebenarnya membuat Vika ini merasa agar cepat sembuh gitu? Mungkin ada saran dari teman-teman saat itu, kira-kira, oh kamu harus begini agar cepat sembuh atau apa, dan sudah dilakukan ternyata oh iya ada hasilnya gitu. Apa pada saat itu yang membuat Vika dengan pengalaman yang sudah dialami ini agar kita segera terbebas dari COVID-19 itu apa sih? Pertama, keinginan saya untuk cepat-cepat ketemu sama keluarga ya, karena pisah sama keluarga mendadak itu kayak membuat saya, oh keluarga saya itu benar-benar berarti gitu. Jadi aku harus bisa cepat sembuh, aku harus cepat ketemu mereka. Jadi ya gitulah, pokoknya aku cukup sensitif kalau tentang keluarga ya. Jadi kepisah selama 14 hari itu 13 hari lumayan membuat apa ya, kadang bisa sering nangis apa gitu di kamar mandi itu, tiba-tiba nangis keinget jadi di rumah. Jadi baru merasakan ketika berpisah dengan keluarga itu, oh ternyata seperti ini ya gitu, ya kan? Dan akhirnya menyimpulkan bahwa keluarga ini sangat berarti sekali gitu kan. Padahal keluarga ini saya yakin pasti sering menjenguk Vika kan di apartemen, iya kan? Kebetulan cuman ayah, karena kebetulan orang-orang di rumah kan sudah pada tua, jadi mengurangi resiko lah. Jadi iya, betul. Ayah aja yang sering bawain makanan, bawain ini, bawain itu. Oke, berarti selama ini kontak dengan keluarga itu sama ayah saja ya? Iya. Oke, baik. Bahkan ketemu ayah pun saya kayak, udah papa jangan dekat-dekat gitu, nanti saking takutnya gitu. Oke. Namanya juga orang tua. Baik. Nah, selain ada keinginan rasa ingin ketemu keluarga secepatnya, apa yang membuat Vika termotivasi begitu ya agar cepat sembuh itu apa sih? Kalau saya sih pengen, karena kan saya bentar lagi wisuda, jadi nggak boleh, aku pokoknya harus sembuh, aku harus bisa lulus wisuda gitu. Masa aku kemarin udah repot ngurusin skripsi, terus masa karena COVID aku jadi lemah gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi wisuda, skripsi lumayan membuat saya termotivasi sih. Baik, jadi keinginan untuk bertemu keluarga, kemudian keinginan untuk segera diwisuda, ini yang mendorong Vika agar segera terbebas dari COVID-19 begitu ya. Nah, kunci agar bisa segera sembuh itu menurut Vika apa? Kunci agar bisa segera sembuh dari COVID-19 apa ini? Apakah memang harus teratur makan misalnya, harus teratur apa gitu? Apa menurut Vika? Kalau menurut saya, berpikir positif itu benar-benar mempengaruhi sih ya. Karena di awal saya terkonfirmasi positif COVID itu, mental saya cukup terpukul gitu. Jadi ngedrop ya?
Iya, jadi cukup ngedrop. Terus beberapa hari selanjutnya saya mencoba untuk apalagi dapat dukungan dari teman-teman, dari keluarga. Jadi saya ayo positif. Sebenarnya mengurangi sosmed juga sih. Oh ya, jadi pada saat itu Vika juga mengurangi kegiatan bersosial media ya. Mungkin ada perasaan takut atau khawatir berita-berita buruk ya. Ini akan benar. akan menimpa psikisnya Vika ya kan, begitu ya? Iya. Tambah ngedrop dong. Iya. Oke. Nah, kalau soal makan nggak ada masalah ya Vika ya. Jadi semua makanan ya nggak ada pantangan apa-apa, makan aja gitu ya? Iya, alhamdulillah. Saya benar-benar nggak mikir sih. Udahlah pokoknya aku harus sembuh, aku harus makan. Karena saya makannya nggak teratur sebelum COVID, gitu. Jadi makan terus. Oke. Nah, ini ada perubahan yang bagus loh dalam diri Vika, sahabat ya. Jadi ketika sebelum COVID itu dia makannya nggak teratur, jarang olahraga, tapi sekarang sudah teratur makanya, kemudian menyempatkan diri untuk olahraga, dan juga mungkin sekarang lagi terus menerapkan protokol kesehatan ya. Ini pasca terpapar. Ya, benar banget. Nah, kalau dari ini penampilannya, apakah ada perubahan misalnya tambah gemuk atau apa gitu? Aduh, jadi pas COVID itu memang saya banyak makan ya, tapi malah kurus. Nah, tapi malah kurus sekarang. Saya sedikit mengembang. Oh, sekarang malah tambah gemuk ya? Iya, pasca COVID ya. Kalau pas COVID-nya saya mengurus gitu. Oke, baik. Satu lagi nih ya. Oh, satu atau dua ya? Dua ya. Dua pertanyaan lagi. Vika, ini kan sudah melewati masa-masa sulit lah ya ketika terpapar COVID-19. Mungkin ada ucapan terima kasih gitu pada siapa saja yang ingin disampaikan? Ucapan terima kasih ini. Waduh, ucapan terima kasih ya. Yang jelas, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengangkat penyakit saya, lalu keluarga dan teman-teman yang selalu kasih dukungan, terutama ayah ya. Beliau benar-benar suportif, benar-benar selalu ngingetin, udah deh nggak usah mikir yang aneh-aneh, tetap pikir positif, selalu kasih positive vibes ke saya gitu. Jadi membuat saya bisa survive gitu. Apalagi ya, ke teman-teman juga, makasih juga sih buat teman-teman yang kebetulan kemarin sempat nyinyir gitu. Masa orang COVID dinyinyirin ya? Kok bisa sih? Kenapa? Karena saya makan terus. Oh gitu. Kamu kok makan terus sih? Kamu tuh nanti gendut gini. Terus kayak, yo, aku malah makin tak pamerin aja. Kan itu memang salah satu prosedurnya ya kan. Makan itu nggak boleh ditinggalkan. Iya kan. Kalau terkena COVID itu harus makan memang. Jadi temennya yang nyinyir kalau pingin makan ya kena COVID aja biar disuruh makan. Aduh, janganlah. Jangan ya. Iya, Vika, saya ingin tahu nih, ketika Vika sudah sembuh sama adiknya, ketika bertemu keluarga pulang, itu apa ya reaksi keluarga saat itu? Haru, bahagia atau apa? Nah, pertama ketemu itu ketemu Mbah ya, Mbah itu langsung, ya Allah, Nduk, selamat ya. Kan aku bingung ya, selamat. Pertama aku bingung, selamat karena sudah, kan karena sidang nih, selamat karena udah lulus sidang, atau selamat apa gitu. Oh ternyata selamat sudah sembuh gitu. Tapi sampai rumah pun setelah isoman 2 minggu itu aku nggak berani langsung kontak dulu. Aku isoman, aku di kamar dulu selama 2 hari tanpa kontak dengan mereka gitu. Aku nggak mau menularkan lah. Iya. Walaupun katanya sih udah nggak menularkan ya. Gitu. Virusnya lemah memang. Setelah sembuh itu virusnya lemah. Jadi kalau misalnya tingkat penularannya itu tipis ya, karena virusnya lemah kan gitu. Tapi nggak ada salahnya memang kalau dari Vika dan adiknya sendiri memang berjaga-jaga ya kan.
agar tidak menular ke yang lain. Kemudian ini yang terakhir nih, saya ingin tahu kira-kira saran atau nasihat apa yang bisa Vika sampaikan pada pagi hari ini pada sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, khususnya bagi mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri, cerita atau sharing-sharing apa yang bisa dibagikan. Monggo, silakan Vika. Oke, karena saya tadi udah bilang kan, karena menurut saya berpikiran positif itu sangat-sangat membantu. Jadi saya mengajak teman-teman pendengar suara radio Sidoarjo untuk tetap berpikir positif, untuk tetap semangat, walaupun ya kita tahu kalau kena COVID itu kayaknya udah kayak di ujung kehidupan gitu kayaknya. Masa sih? Iya toh. Iya. Yang terbayang itu selalu kayak kematian gitu ya? Iya. Udah gimana nih kalau aku nggak sembuh gini kan, apalagi pas itu kan naik-naiknya tuh, naik-naiknya COVID, jadi lumayan khawatir ya. Nah, saran saya sih ya tetap berpikiran positif, terus mungkin kalau nanti sudah sembuh bisa, yang belum vaksin cepetan vaksin. Nah, terus jaga kesehatan, karena menurut saya jaga kesehatan untuk sekarang itu cukup kita merasa sehat aja itu udah rezeki banget lah ya, yang dikasih sama Allah. Terus peduli sama orang-orang di sekitar kita, karena kita ngerasa kalau yang kena COVID itu kayak lumayan terkucilkan ya, kayak gimana ya rasanya ya, aduh aku kayak gini, aku jadi nggak mau ketemu orang gitu. Bukan kayak nggak kayak gitu juga konsepnya. Jadi tapi ya nggak nularin, nggak dengan seenaknya nularin juga. Jadi intinya kita jadi berinteraksi atau sosialisasi dengan masyarakat jadi terbatas gitu ya, iya kan? Iya. Terus kan pasti kalau kita kena COVID itu kita cari info-info tentang COVID. Oh, penyembuhannya kayak gini, makanan yang perlu dikonsumsi kayak gini. Nah itu bisa jadi kan orang-orang di sekitar kita itu banyak yang misinformasi tentang itu ya. Kita coba bantu mereka untuk ini tuh nggak kayak gini, yang benar itu kayak gini. Jadi karena orang-orang kan lumayan banyak yang skeptis ya, walaupun kita lihat sendiri kejadiannya lumayan bukan lumayan lagi ya, parah lah kemarin itu kan. Jadi aku harap teman-teman yang sudah merasakan COVID maupun yang lagi kena COVID sekarang lagi dirawat itu semoga cepat sembuh, tapi juga bisa ambil positifnya. Kayak mungkin saya jadi pola hidup saya jadi lebih teratur kayak gitu. Oke, baik. Vika, terima kasih sudah berbagi cerita dalam Radio Sahabat Isoman pagi hari ini. Mudah-mudahan cerita Vika ini memberikan semangat ya buat teman-teman atau sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau sedang ya berjuang melawan COVID-19. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan Vika ya. Salam juga buat keluarga dan adiknya dan juga buat ayahnya, sang hero-nya ini ya. Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat, baru saja kita simak Radio Sahabat Isoman bersama dengan Vika Wega Dwi Karyono, seorang mahasiswi yang baru saja menceritakan pada kita semuanya bagaimana pengalamannya saat terpapar COVID-19. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 8:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.